Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya terkait dengan discussion dari artikel ilmiah yang kita susun dari skripsi. Oke, saya lanjutkan dengan contoh sebelumnya ya, terkait dengan skripsi self control dengan academic resilience ya. Oke, nah tidak berbeda dengan pembahasan yang di skripsi. Yang di artikel ilmiah pun seperti itu, sama, yang mana rumus dari pembahasan adalah fakta ya, teori dan opini. Setiap apa yang kita temukan harus disampaikan fakta, teori dan opini. Nah, di sini nanti di pembahasan akan kita sebutkan terkait dengan per variabel ya. Di sini ada variabel self control sama academic resilience, kemudian hubungan dua variabel, sehingga nanti kita jelaskan 3 item itu. Sehingga karena ada 3 item itu, maka nanti pun akan ada 3 FTO, 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama menjelaskan terkait dengan pembahasan self control. Pembahasan yang kedua terkait dengan pembahasan dari academic resilience. Yang ketiga yaitu pembahasan atau FTO dari hubungan dua variabel. Nah, namun terkadang beberapa artikel atau jurnal itu ada yang menyebutkan hanya hasil signifikansinya saja, maksudnya hubungan antara dua variabelnya saja, tidak menjelaskan masing-masing variabel. Tidak apa-apa ya, tergantung nanti dari semua bisa dilihat dari jurnal yang dituju seperti apa penulisannya, apakah langsung ke variabel-variabelnya atau langsung ke hubungan dua variabel atau yang lainnya, atau menjawab tujuan khusus ya, maksudnya seperti itu. Yang terpenting di pembahasan kita tidak membahas demografi, itu yang perlu dari semuanya garis bawahi. Di pembahasan tidak menuliskan terkait dengan demografi ya. Oke, saya saya mulai dari FTO, dari self control. Nah, biasanya ya langsung disebutkan ya, jadi di pembahasan tidak ada pengulangan hasil. Ketika memang kita mau membahas self control, maka kita tidak usah menyebutkan tentang persentasenya ya, langsung saja apa yang paling besar ya, sementara sedang itu apa ininya, kriterianya ya, jelaskan itu juga tidak apa-apa faktanya. Ini fakta yang kita temukan, mahasiswa dengan self control yang sedang dia itu cukup mampu mengendalikan pola pikirnya, mengendalikan perilaku serta emosi, kemudian dapat menahan rangsang dan impuls-impuls saat sedang beradaptasi dengan tugas yang harus diselesaikan. Intinya dia nggak mudah stres, bisa mengelola emosinya, kemudian dia tidak mudah responnya bagus ketika ada tantangan pemenuhan tugas seperti itu. Nah, teorinya itu ya yang kita tuliskan harus sesuai dengan temuannya ini ya. Nah, temuannya ini dari mana ya? Dari hasil kuesioner yang sudah kita gunakan dalam menyusun, dalam mengambil data ya. Nah, kemudian ini faktanya ya, clear dari ini faktanya. Teorinya adalah di sini. Oke ya, kita
lanjutkan. Nah, teorinya ya sama ya. Teorinya di sini banyak ya. Sama seperti ketika kita menuliskan pendahuluan, dari pembahasan pun seperti itu ya. Karena pembahasan itu isinya nggak hanya pembahasan dari variabel, maka nanti di teorinya pun kita singkat sama seperti tadi di bagian pendahuluan ya. Kalau di sini pembahasan aja ada beberapa paragraf, satu variabel ada beberapa paragraf, maka kita singkat di bagian teorinya, bagaimana kita menyusun sebuah paragraf yang kaya akan referensi. Kita tidak mengurangi satupun referensi yang kita sebutkan di deskripsi, namun kita parafrase, kita resume sehingga nanti bisa lebih singkat ya. Sama di sini teori aja ada beberapa kalimat, ada beberapa paragraf ya. 1, kita lihat ya. 2, ini opininya, terkait dengan hasilnya tadi. Ini fakta lagi dia jelaskannya ya. Ini inhibisi, fakta teori lagi. Ini opini ya. Jadi di variabel ini dia menjelaskan ada 2 fakta, 2 opini, 2 fakta, 2 teori, 2 opini. Nah, nanti yang diambil yang mana ya, kita lihat aja yang lebih umum ya, yang atas tadi aja ya. Nah, teorinya di sini tadi ada 2 ya, ada 2 paragraf. Nah, maka sebaiknya paragraf ini kita singkat menjadi 1 paragraf saja yang referensinya banyak, karena semakin banyak referensi yang kita sampaikan, maka nanti hasil penelitian kita lebih akurat karena banyak didukung oleh banyak penelitian seperti itu. Sama di sini terkait dengan conflict resilience ya, hasilnya sedang, yang mana mereka cukup tangguh ini ya, mereka bisa tangguh bertahan di tengah gempuran banyak tugas ya, intinya seperti itu. Nah, samain tadi fakta, kemudian ini teorinya di sini, ini opini ya. Ya. Nah, di sini ini menjelaskan terkait dengan nilai terendah dan tertinggi, intinya seperti itu. Jadi kita lihat indikator apa yang paling rendah, indikator apa yang paling tinggi, itu juga boleh disampaikan ya. Jadi bisa memilih mana yang akan dibahas, membahas dari yang baik cukup rendah, mana yang paling dominan dibahas, atau membahas sesuai dengan indikator yang paling tinggi atau paling rendah, boleh. Yang penting susunannya sesuai dengan FTO, fakta, teori, dan opini. Teorinya harus banyak ya, paling tidak satu paragraf itu 5 referensi ya. Bagaimana jika kita menemukan beberapa kalimat itu yang intinya sama tapi dituliskan oleh beberapa penulis? Nah, ini bisa tulisan seperti ini ya. Nah, ini adalah penjelasan dari Sartika dan Nirbita 2022 dan Dewi et al. Ya 2022, yang mana 2 penulis ini menjelaskan hal yang sama, sehingga biar tidak banyak kalimatnya bisa kita singkat, kita parafrase di satu kalimat, yang mana satu kalimat ini terdapat 2 referensi. Ini malah lebih bagus ya dari semuanya, sehingga reviewer jurnal akan membaca kalau memang kita ini referensinya banyak, acuannya banyak, yang kita baca juga banyak. Otomatis ketika semakin banyak referensi, maka semakin bagus pula kualitas artikelnya kita. Jika semakin bagus, maka akan lebih banyak peluang untuk diterima ya. Seperti itu ya.
ini FTO ya, ini sama ya kayak ini tadi ya. Nah ya, satu kalimat banyak penulis ya. Sudah, baru kemudian kita jelaskan hubungan dua variabel ya. Di bagian faktanya cukup dijelaskan aja kalau memang hasil penelitiannya ada hubungan antara dua variabel itu ya. Boleh seperti ini juga boleh ya. Baru dijelaskan apa yang perlu dijelaskan dalam teori di hubungan dua variabel itu. Boleh kita sebutkan penelitian terdahulu bagaimana, apakah memang penelitian terdahulu itu menjelaskan kalau ada hubungan antara dua variabel ini. Boleh ini ya. Ini penelitian terdahulu terkait dengan self control dan academic resilience oleh Afik dan Utami ya, sama. Nah kemudian di bagian teorinya kita lebih banyak menjelaskan detail bagaimana prosesnya self control itu ya. Self control itu berpengaruh pada academic resilience ya. Seperti itu prosesnya bagaimana, itu yang paling penting dibahas karena ini kita menjelaskan terkait dengan hubungan dua variabel, bagaimana prosesnya variabel self control itu bisa berhubungan atau mempengaruhi atau ada hubungannya dengan academic resilience. Tentunya harus didukung dengan referensi-referensi yang relevan ya, seperti itu. Boleh ini ini banyak sekali ya. Boleh 3 paragraf ini 1, 2, 3 ini kita resume menjadi 1 paragraf di artikel ilmiah, baru nanti di opininya di sini ya. Boleh seperti itu. Kita lanjutkan di artikel ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di discussion, kita boleh mendiskusikan ya, mendiskusikan dari masing-masing variabel di sini. Kita tuliskan FTO masing-masing variabel atau kita tuliskan FTO dari hubungan antara dua variabel. Maksudnya apa? Karena tujuannya di sini adalah menganalisis hubungan antara self control dan academic resilience, maka boleh saja di discussion ini kita hanya menuliskan FTO dari hubungan dua variabel itu saja. Nah, di artikel yang disusun oleh Bilka ini dia hanya menyebutkan terkait dengan maksudnya menyebutkan membahas tentang hubungan antara dua variabel itu sendiri ya. Nah, ketika kita tadi ya hanya menyebutkan, kalau di sini hanya menyebutkan hubungan antara dua variabel itu saja ya, membahas itu, maka kita boleh dituliskan seperti ini ya. Ini tadi sama seperti yang ada deskripsinya Bilka tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4 boleh. Kenapa boleh Bu? Kenapa nggak diparafrase dari 1 paragraf aja? Karena dia di sini hanya menuliskan fakta teori opini dari hubungan dua variabel. Maka boleh tulis semua biar lebih panjang kelihatannya. Namun ketika ada di semua menuliskan FTO dari self control sendiri, FTO dari academic resilience sendiri, kemudian FTO dari hubungan dua variabel, alangkah baiknya lebih dipersingkat ya, mengingat penulisan artikel itu ada batas katanya. Ketika kita banyak pembahasannya, maka akan memakan banyak kata ya, maksudnya akan lebih banyak kata yang tertuliskan ya, sehingga nanti takutnya melampaui batas kata yang diatur oleh jurnal tersebut. Namun karena ini hanya satu pembahasan, satu FTO, maka di teorinya boleh tuliskan banyak ya, seperti itu. Oh ya, untuk referensinya ini ya disesuaikan dengan apa atau gaya selingkuhnya dari masing-masing jurnal tersebut, pakai apa atau pakai Vancouver ya, terserah ya, kita lihat dari guideline-nya masing-masing jurnal tersebut ya. Bersama di sini ada fakta, ini faktanya, ini ada teorinya banyak di sini ya, ada 4 teori.
kemudian opininya, ada satu opini tadi ya. Nah ini opininya seperti itu. Oke, ini cukup terkait dengan pembahasan. Lanjut, kita nanti lanjutkan di pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan.